Restauración. Dia siap. Ya.
kan berbeda ini maksudnya itu jadi kita sedang kan kadang kan berpikir dia soal nggak dan ya Oh ini sebelum mulai kita harus dulu dari desa Peking delegasi yang ada berapa orang? Lima. Oke. Desa Galumpik Pak Kales berarti delegasi yang ini. Tinggal jadi, iya. Desa Pananjung hadir, Panawak, Panawak. Sudah ada berapa? Bapak Ibu mohon karena pada kegiatan seminar kali ini pembuka virtual langsung oleh Pak Sekretaris berbeda virtual. Jadi memang di sini Pak, maksudnya yang Pak masih ada yang kosong. Maka ibu-ibu bisa dipindahin ke Pak. Assalamualaikum. Cek. Koping Bapak Ibu. Tes 1 2 3 tes. Assalamualaikum. Tim Kayaknya kalau siaga di luar di mana kita sudah masuki beberapa mulai Pak Sekret acara kali mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sekretaris Berbeda Kabupaten Garut, yang kami hormati jajaran Forkopimda Kecamatan dan Pemilihan, yang kami hormati Sekretaris Kecamatan Pemilihan, juga para Kepala OPT Kecamatan Pemilihan yang kami hormati, serta utusan atau delegasi desa yang kami hormati. Sebelumnya adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir dalam acara Musyawarah Perizinan RKPD Kabupaten Garut tahun 2026 di Kecamatan Pemilihan. Juga selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita semua dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, selamatnya sampai di kabupaten Yaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan
berdasarkan dasar menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Recording in progress. Hadirin disilakan untuk duduk. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ketua MUI Kecamatan Pengliran kepada Ustaz Ismail. Recording stopped.
Recording in progress.
Lapor panitia penyelenggara yang disampaikan oleh Sekretaris Kecamatan Pemulihan kepada Bapak SPI SMP MAP disilakan. Assalamualaikum. Yang kami hormati Usul Provinsi Kecamatan Pemulihan, para kepala BPT Kecamatan Pemulihan, yang kami hormati para pemeriksaan Kecamatan Pemulihan, yang kami hormati para perangkat desa, delegasi usaha desa Kecamatan Pemulihan, yang kami hormati tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan, serta seluruh pihak yang hadir. Pertama-tama bagi puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa. Hari ini kita dapat melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan Pemulihan dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintahan daerah Kabupaten Garut tahun 2020. Lalu saudara sekalian, mari kita sudah kita tidak tercipta lalu pada yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita semua dilakukan hikmat dalam ini. Laporan panitia penyelenggara serentak penyusunan rencana kerja pemerintahan daerah Kabupaten Garut tingkat kecamatan Pemulihan. Maksud dilaksanakannya musyawarah penyusunan rencana kerja pemerintahan daerah Kabupaten Garut tahun 2020 tingkat kecamatan Pemulihan adalah sebagai forum musyawarah antara para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas tahun 2026 yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan Pemulihan. Kedua, penyelenggaraan musyawarah penyusunan dari Kabupaten Garut tahun 2026 tingkat kecamatan ini adalah yang pertama membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan desa tahun 2026 yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan. Yang kedua, prioritas pembangunan tahun 2026 di wilayah kecamatan yang dalam prioritas kegiatan pembangunan di desa. Dan tujuan ketiga yaitu menyepakati melakukan kegiatan pembangunan tahun 2026 di wilayah kecamatan Pemulihan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah Kabupaten Garut. Dan cara pelaksanaan usaha kecamatan. 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Aturan
Surat dari tertarik dan bergerak nomor 000.7.1 dari Mapeda tanggal 18 Februari tahun 2025 berita yang kaitan jadwal musyawarah tentang pembangunan penyusunan RKPD Kabupaten Garut tahun 2026 tingkat kecamatan. Tanggal kedua, musyawarah dilaksanakan di tingkat dusun, selanjutnya musyawarah di tingkat desa. Yang pertama, musyawarah di desa Kabupaten telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 20 Januari tahun 2025. Pelaksanaan kedua, musyawarah di desa Kabupaten dilaksanakan hari Selasa tanggal 21 Januari 2025. Hari Selasa tanggal 21 Januari tahun 2025. Koreksi dan aktif terhadap perubahan. Ini akan menjadi pembahasan dalam pengembangan daerah untuk menyempurnakan rancangan dan kerja perangkat daerah. Tentang pelaksanaan musyawarah di tingkat kecamatan Pamiran hari Senin 2025, tempat aula kantor kecamatan Pamiran. Unsur yang dilibatkan peserta musyawarah kecamatan Pamiran terdiri dari pimpinan lembaga DPRD Kabupaten Garut, dari daerah pemilihan kecamatan Pamiran, perwakilan lembaga daerah, unsur perusahaan pemilihan, para kepala BT, para kepala desa, para kepala desa, delegasi masyarakat desa,
kepada masyarakat, keterwakilan perempuan, serta pemangku kepentingan lainnya sekecamatan Pemulihan. Total beserta musyawarah tingkat kecamatan Pemulihan sebanyak 55 orang. Anggaran kecamatan Pemulihan bersumber dari APBD tahun 2025 pada gabungan pelaksanaan anggaran kecamatan Pemulihan tahun anggaran 2025. Kami mohon untuk membuka acara penyelenggaraan musrenbang tingkat kecamatan Pemulihan ini. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan kerjasama seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mendukung pelaksanaan musrenbang kecamatan Pemulihan. Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dapat penyelenggaraan acara ini. Semoga hasil musrenbang dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Pemulihan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Polda Garut sekaligus membuka acara musrenbang pimpinan KKPD Kabupaten Garut tahun 2006 yang akan disampaikan secara virtual oleh Sekretaris Bapeda Kabupaten Garut kepada Bapak Agus Kurniawan, SSI, ME, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kakuping, Banten. Ya. Baik Pak Camat, beserta unsur Forkopimda Kecamatan Pemulihan, Pak Sekmat, beserta seluruh panitia penyelenggara musrenbang tingkat Kecamatan Pemulihan, kemudian juga dari perangkat daerah ke UPT yang mewakili, kemudian juga DPRD Kabupaten Garut hadir belum ya, yang kami hormati, kemudian juga seluruh kepala desa Kecamatan Pemulihan, para tokoh masyarakat, alim ulama, organisasi pemuda, perempuan, delegasi juga dari musrenbang di tingkat desa di Kecamatan Pemulihan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul secara hybrid dalam rangka salah satu tahap proses yang kita mesti tempuh untuk perumusan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Garut tahun 2026, 1 tahun mendatang, yang ini kita susun 1 tahun sebelumnya. Yang ini Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita maklumi bersama pada Jumat kemarin, ini ada khususan gitu ya, ketika kita di masa transisi. Sekarang ini kemarin Pak Bupati menyampaikan arahan yang disampaikan secara langsung ini melalui video ini, karena beliau agendanya memang sekarang ada agenda juga di tingkat pusat, yang ini beberapa poinnya ini di masa transisi ini tentu saja menjadi satu catatan khusus bagi kita, terutama untuk 2026 ke depan, yang ini menjadi tahun kedua untuk pelaksanaan periode kepemimpinan Pak Syakur dan juga Ibu Putri dalam memimpin Kabupaten Garut. Yang ini menjadi bahan kita salah satunya untuk nanti dapat dimusyawarahkan Bapak Ibu sekalian, disepakati apa saja yang mesti kita wujudkan, terutama ini nanti kebutuhannya bahwa kita akan nyusun di tingkat kabupaten untuk rencana 2026. Dan ini tentu saja nanti tahapnya
kemarin sudah kita lalui tahap musrembang di tingkat desa, gitu ya. Sekarang kita tahap di tingkat kecamatan. Nanti Bapak Ibu, rumusan yang sekarang dihasilkan ini tidak akan berhenti di sini. Ini akan menjadi materi pembahasan di tingkat perangkat daerah. Jadi nanti teman-teman UPT atau dari perangkat daerah yang hadir di saat ini dapat menangkap informasi menjadi bahan yang akan kita rumuskan nanti untuk prioritas kebutuhan di 2026. Jadi ada beberapa hal yang ini di 5 tahun mendatang Bapak Ibu yang ini kita mesti persiapkan gitu. Ini kemarin catatannya dari Pak Bupati dan Ibu Wakil, kita akan memperkuat dalam perumusan kebijakan perencanaan ini berbasis kepada data. Jadi ketika nanti kita ada berbagai prioritas penanganan pembangunan, nanti akan kita coba susun Bapak Ibu berbasis kepada kondisi kita terkini. Misal ini kemarin sudah diinventarisir dan kita akan sinergikan pula dengan kebijakan di tingkat Provinsi Jawa Barat, di mana beberapa hal yang menjadi prioritas untuk 2 tahun, selama 2 tahun ke depan, diantaranya infrastruktur. Ini mungkin Pak Camat, kemarin Pak Sekmat, juga mungkin Pak Kepala Desa ini sudah diminta kemarin untuk melakukan satu pemetaan, pendataan kondisi infrastruktur kita. Jalan gitu, dari mulai berbagai tingkatan, jalan kabupaten, desa, yang ini desa pun tantangannya ini mungkin dalam ke depan kita mesti menetapkan status jalan desa seperti apa nih Kabupaten Garut ini belum ada teman-teman di PUPR untuk nanti kita menetapkan gitu sehingga menjadi bagian penanganan bersama. Jembatan gitu yang nanti kalau kita dapatkan datanya nanti kita coba petakan sampai 2029 untuk bentuk penanganannya, baik itu yang nanti melalui APBD Kabupaten Garut, mana yang akan kita usulkan untuk didanai dari provinsi ataupun nanti ke pusat, ini kita akan mudah nanti memetakannya. Jadi mohon nanti dibantu apa yang kemarin sudah Bapak Ibu sampaikan melalui link Google Drive yang disampaikan oleh Kepala PUPR. Kalau ada yang masih kurang-kurang dilengkapi saja Bapak Ibu di info, cuman nanti diinformasikan ke teman di PUPR-nya ada tambahan informasi lanjut misalkan. Ketika tiba-tiba sekarang misalkan kondisi jalannya kemarin belum terpotret buruk gitu atau dalam kondisi perlu ditangani, tiba-tiba ada kejadian bencana atau lain hal gitu yang menyebabkan ini ada dinamika perubahan data. Nah ini mungkin segera disampaikan saja dan nanti akan coba kita buatkan Bapak Ibu untuk ke depan pengelolaan data informasi ini yang nanti memudahkan kita menggambarkan menyampaikannya gitu. Jadi tidak hanya nanti kondisi jalan, nanti kita coba petakan data perluasnya yang ini publik dan Bapak Ibu kita di tingkat pemerintahan daerah dapat menyampaikannya dan menggambarkannya secara mudah nanti dalam portal Garut Satu Data. Nah ini sedang kita garap, jadi kita menjadi mungkin komitmen bersama kita gitu ya, nanti untuk dapat menjadikan hal itu sebagai basis data kita untuk penanganan secara terukur. Nanti misalkan di pemulihan, kira-kira kalau menyangkut infrastruktur jalan, ini seperti apa kondisi potretnya sekarang. Nah, nanti kita akan petakan nanti Kabupaten Garut untuk nanti bentuk penanganan yang secara nyatanya sampai nanti 2029. Kemudian juga yang menjadi prioritas Bapak Ibu, ini terkait infrastruktur juga di pendidikan. Ini teman-teman di UPT di pendidikan, bantu memetakannya, mengkoordinasikannya juga untuk dapat memotret kondisi keadaan infrastruktur di pendidikan tersebut. Ini salah satu yang akan juga menjadi prioritas ditangani, bagaimana kondisi ruang-ruang kelas, ataupun misalkan ketika kita anak-anak banyak yang ini menempati sekolah melebihi kapasitasnya. Jadi mungkin perlu ditambah ruangnya gitu. Jika yang kondisi existing sekarang ini kondisinya memprihatinkan, tidak layak, bahkan berbahaya gitu ya. Nah ini tolong segera diinfo. Nah kita pun hampir sama dengan yang tadi kondisi pemetaan jalan di infrastruktur jalan di bidang infrastruktur pendidikan pun ini akan menjadi prioritas juga, termasuk kita sudah diminta pula ke pemerintah provinsi untuk menyampaikan hal itu. Kemudian juga yang sering nanti jangan terlupakan Bapak Ibu, kita tidak hanya fokus ke infrastruktur, tapi yang paling pokok ketika kita berbicara salah satu fokus kita adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kita ada target juga dari tingkat pusat bagaimana pertumbuhan ekonomi ini bisa tumbuh lebih cepat, lebih tinggi. Bahkan di pusat itu menargetkan nanti ke depan Indonesia harus bisa tumbuh 8%. Nah ini seperti apa gambarannya? Ini pasti diantaranya perlu dukungan misalkan dari Jawa Barat. Perlu dukungan lagi kalau diturunkan setiap kabupaten kota termasuk Garut. Perlu dukungan lagi secara potretnya nanti di tingkat kecamatan, salah satunya di pemulihan. Dari pemulihan di setiap desanya. Nah, kira-kira ini potensi-potensi wilayah apa yang dapat kita dorong yang sekarang kondisinya ini belum berfungsi optimal, belum produktif. Nah, ini dapat terpetakan Bapak Ibu. Sehingga nanti ini menjadi salah satu sumber tadi pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat. Contoh nanti mungkin Pak Camat, para kepala desa dapat memetakan di wilayahnya aset-aset kita di pemerintah, aset-aset juga yang misi masyarakat, yang ini kondisinya seperti tadi gambarannya. Belum produktif, misalkan lahan tidur atau lahan kering yang sekarang kalau berfungsi sebagai pertanian hanya beberapa kali aja misalkan digunakan dan menghasilkan satu bentuk produksi. Nah ini kira-kira di mana apa nanti karakteristiknya yang ini yang akan kita dorong nanti untuk dapat produktif. Contoh misalkan di bidang perikanan, ini misalkan ada lahan yang berfungsi sebagai kolam, ada misalkan jaringan irigasi yang airnya bagus, yang ini sebetulnya bisa nanti untuk berkembangnya perikanan darat, misalkan ikan. Ini saya kira ini menjadi langkah kita bersama nanti untuk dapat memetakan berbagai potensi sumber daya alam ini sehingga dapat menghasilkan satu nilai tambah gitu, nilai lebih. Ini nanti mungkin bisa memperkuat juga dari sisi tadi kita potret awalnya. Jadi pendataan kondisi eksisnya seperti apa misalkan di pemulihan terkait dengan potensi wilayah itu. Nah, ini akan paralel nanti menjadi satu bagian di tingkat kabupaten untuk rencana pengembangan wilayah. Nah, ini mohon juga dukungannya nanti gambaran hal itu. Dan ini mungkin kalau ada sekarang yang sudah berjalan, seperti kemarin pada saat di forum konsultasi publik, ada beberapa masukan juga dari beberapa misalkan komunitas atau kelompok tani yang sekarang sudah bergerak dan ini perlu didorong lagi pengembangannya. Misalkan yang sekarang udah produksinya bagus, butuh untuk ekspor. Nah, kira-kira di pemulihan ada nggak yang seperti itu? Jadi mungkin bisa dikelompokkan Pak Camat berbagai jenis usaha masyarakat yang ini apakah dalam tahap awal pengembangan gitu ya. Intinya kita coba dorong berbagai potensi di wilayah termasuk juga mungkin kesiapan untuk SDM-nya. Jadi mungkin nanti usulan tidak hanya tadi menggambarkan yang sifatnya infrastruktur saja gitu ya, tapi diharapkan kegiatan apa saja yang nanti perlu dilakukan, dikembangkan, dibangun di pemulihan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat. Sehingga harapannya, apalagi nanti beririsan dengan program penanggulangan kemiskinan, kan potret masyarakat di kita di pemulihan yang sekarang kondisinya misalkan masuk kategori ekstrim. Ukurannya apa? Misalkan makan sehari cuma sekali, misalkan. Kalau secara standarnya ini kan diukur oleh satu besaran pengeluaran. Misalkan kemiskinan Garut 300 ribuan lebih gitu ya. Kalau di bawah itu masuk kategori miskin. Kalau yang ekstrim berarti di bawah itu lagi. Nah kira-kira potret kebutuhannya seperti apa? Nah ini mungkin nanti kita akan menjadi satu materi khusus Bapak Ibu terkait dengan sasaran intervensi yang berbasis penduduk. Yang ini kita akan coba formulasikan, mengkombinasikan berbagai kondisi data yang ada sekarang gitu. Ini di pusat kemarin gitu untuk penanggulangan kemiskinan ada yang namanya P3KE. Versi Bappenas ada yang namanya Rexpotek. Ini sekarang lagi dirumuskan lagi data sosial ekonomi terpadu. Nah, kita coba nanti sebetulnya ujungnya sebetulnya ada di kita gitu. Bagaimana kita nanti memotret kondisi existing yang sebenarnya, tapi terpetakan untuk bentuk rencana intervensinya gitu. Yang ini akan kita sampaikan juga menjadi masukan di tingkat pusat terkait dengan ketepatan sasaran penanggulangan kemiskinan. Jadi itu nanti coba dihasilkan juga dari penyepakatan di Forum Musrembang ini berbagai kegiatan yang menyangkut berbagai dimensi
dimensi kebutuhan masyarakat gitu. Kalau misalkan terkait dengan layanan publik, ini apa yang masih kurang di pemulihan, ini pun menjadi materi juga untuk disampaikan. Termasuk juga nanti mungkin di tingkat pemerintahan desa, kira-kira apa saja yang bisa mendorong tadi aktivitas ekonomi masyarakat ataupun penyelenggaraan di pemerintahan yang memudahkan misalkan masyarakat untuk tadi mendapatkan layanannya. Ini mungkin dapat terpetakan dan ini mohon bantuannya juga nanti untuk dari teman-teman di kecamatan mengkoordinasikan dari yang di setiap desanya gitu. Ini beberapa hal yang menjadi catatan kita, jadi kita coba manfaatkan Bapak Ibu sekalian. Ini kesesuaian dengan apa yang menjadi prioritas nasional. Ini salah satu prioritas nasional yang mungkin beririsan dengan Garut adalah bagaimana terkait dengan swasembada pangan. Ini saya kira nanti pendanaan dari tingkat pusat pun akan beririsan ke arah sana. Meskipun ini di 2025 ini terjadi suatu bentuk transisi ya Pak Camat. Jadi ada formulasi lagi kebijakan di tingkat pusat menyangkut dana transfer. Yang ini mungkin untuk ke depan akan lebih diarahkan kepada apa yang menjadi tadi prioritas di tingkat pusat, diantaranya tadi pemenuhan untuk target swasembada pangan. Kira-kira pangannya apa yang kita pilih, apakah padi atau lain sebagainya gitu ya. Nah, ini dukungannya mungkin akan menyangkut bagaimana pemenuhan dari sisi, kalau fisiknya mungkin irigasinya, kondisi irigasinya, misalkan rencana tanam kalau di pemulihan apa saja, kebutuhan kalaupun untuk di pertanian itu butuh sumber daya air, kira-kira nanti pemetaan wilayahnya di mana saja. Nah ini saya kira biar nanti apa yang ditangani secara berjenjang, baik itu kewenangan nanti melalui PUPR, irigasi PUPR, kemudian irigasi yang saluran-saluran yang ditangani oleh teman-teman di Dinas Pertanian, ini bisa nyambung dengan kondisi real yang dibutuhkan masyarakat dalam beraktivitas di ekonomi tersebut. Kemudian pemenuhan infrastruktur dasar ini menjadi hal juga untuk dapat terpotret dan pemenuhan terhadap misalkan layanan air bersih, pemenuhan terhadap sanitasi, pemenuhan kalau dari sisi papan dipetakan seperti apa. Wah, mohon maaf nih terjadi gangguan teknis. Dilanjut ya Bapak Ibu, sedikit tambahan lagi. Jadi terkait dengan tadi dari sisi ekonomi, kemudian dari sisi lingkungan, mungkin ini menjadi faktor juga yang diperhatikan karena kita maklumi bersama ketika pembangunan ini dilakukan, kalau ini mengabaikan kondisi kelestarian lingkungan, ini bukan tidak mungkin akan berdampak negatif dan juga mungkin hasilnya tidak optimal gitu. Jadi diharapkan nanti bagaimana kalau di pemulihan ini beririsan berdampingan dengan fungsi lahan yang berfungsi hutan, ini kondisinya bagaimana masyarakat di sekitar hutan ini dapat juga ikut serta dalam menjaga kelestarian di lingkungan tersebut. Kemudian juga nih Bapak Ibu di forum Musrembang ini dapat juga memetakan apa yang menjadi kaitan nanti unggulan yang akan dilaksanakan dalam 5 tahun mendatang. Jadi ketika Garut hebat,
ini nanti dapat tergambar juga dengan usulan yang Bapak Ibu sampaikan nanti di pemulihan. Jadi Garut hebat nanti akan juga harus terpetakan hebatnya di pemulihan, hebatnya di desa-desa yang ada di pemulihan. Ini seperti apa hebatnya ketika nanti terpotret apa yang bisa nanti diunggulkan di setiap wilayah di pemulihan. Yang ini kita nanti padukan juga dengan keunggulan-keunggulan yang ada di wilayah lain. Nah ini kalau nanti diagregatkan, digabung menjadi satu keunggulan di Kabupaten Garut. Jadi nanti apakah nanti wisatanya, misalkan kalau misalkan terpetakan sekarang masih banyak tuh misalkan penduduk yang menganggur. Kita ada program ini untuk di program unggulan ini 100.000 lapangan pekerjaan. Nah, ini saya kira nanti berbagai program kegiatan harus dapat mendukung itu. Gitu. Dan ini saya kira potretnya nanti yang dapat secara real tergambar adalah nanti informasi yang ada dari masing-masing setiap desa. Nah, kira-kira dari sisi sumber daya manusia yang produktif sekarang ada berapa banyak yang sekarang ini masih kondisinya menganggur. Terus karakteristiknya seperti apa yang menganggur tersebut? Misalkan apakah karena PHK kah? Atau misalkan baru lulus tapi lulusnya seperti apa nih? Nah, kira-kira nanti butuh kalau dari sisi pemanfaatan posisi sumber daya manusia kira-kira diarahkannya ke arah mana? Nah ini mungkin bisa nanti kita sambungkan dengan berbagai program kegiatan kalau yang secara khusus melalui Disnaker ataupun misalkan nanti teman-teman yang ada di pengampu urusan pemerintahan. Ini mungkin bisa dimanfaatkan juga oleh Bapak Ibu sekalian untuk merumuskan kegiatan yang rencana untuk 2026. Di samping nanti terkait dengan untuk pengembangan UKM. Nah ini menjadi salah satu juga prioritas dalam 5 tahun mendatang. Di samping untuk tadi dari sisi kesehatan ya Bapak Ibu. Kemudian yang juga menjadi tantangan kita bersama ini tentu saja ketika berbagai kebutuhan pembangunan ini terpetakan, ada sekian banyak, pasti kita mungkin sudah berkaca dari yang dulu-dulu. Ini kenapa misalkan yang real dapat terlaksananya tidak sepenuhnya dapat dipenuhi gitu. Ini akan menjadi satu tantangan juga bagi kita, terutama di tingkat Pemda, bagaimana meningkatkan pendapatan asli daerah. Jadi ketika kita sangat tergantung sekarang kepada dana transfer, dan ketika dana transfernya ini ada kebijakan untuk misalkan efisiensi, ini akan berdampak nyata gitu terhadap tadi pendanaan untuk berbagai kebutuhan pembangunan. Sehingga ini ke depan kolaborasi pendanaan ini akan menjadi juga salah satu prioritas yang akan kita coba dorong di samping tadi upaya-upaya yang secara real nanti untuk meningkatkan PAD. Ketika PAD misalkan ada pajak reklame, bukan tidak mungkin misalkan di wilayah Selatan sudah berapa banyak sekarang untuk papan-papan reklame yang ini dapat menghasilkan PAD. Kita kira titik yang strategisnya di mana? Bisa jadi mungkin papan-papan reklame ini tidak hanya ada di kota Garut. Nah, ini di wilayah selatan, jadi juga ini menjadi sumber juga. Kemudian nanti juga terkait dengan pengembangan pariwisata, meskipun tidak langsung nanti menghasilkan menjadi PAD untuk di pemerintah daerah, tapi ketika di desa ada pengembangan misalkan desa wisata atau wisata desa yang dapat menambah penghasilan baik itu untuk pemerintahan desa ataupun yang terpenting di masyarakatnya, ada usaha-usaha yang lebih berkembang, ada pasar-pasar baru yang nanti produknya bisa terjual. Nah ini bisa menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan untuk tadi kita memetakan berbagai kebutuhan pembangunan ini secara nyata nanti berujung kepada masyarakat meningkat aktivitas ekonominya. Itu mungkin Bapak Ibu beberapa catatan yang kita sampaikan. Yang ini menjadi bahan juga nanti hasil rumusan dari musrenbang di pemulihan ini. Sehingga nanti secara ujungnya nanti Pak Camat beserta jajaran tim penyelenggara musrenbang di Kecamatan Pemulihan kami mohon bantuannya untuk nanti menggambarkan nanti dari usulan yang nanti gambaran perlu diselesaikan atau dibangun di Kecamatan Pemulihan ini nanti mungkin dapat terpotret dari sisi hasil di masyarakatnya kira-kira apa yang nanti akan kita coba ubah wujudkan di 2026. Itu misalkan tadi dari sisi usaha masyarakatnya, misalkan tidak hanya tadi yang sifatnya secara nyata fisik gitu. Nanti kalaupun nanti ada peluang-peluang investasi gitu, kira-kira dalam hal apa di mana. Nah, ini mungkin bisa mendorong nanti
arah pengembangan juga di wilayah di Kecamatan Pamulihan ini. Itu mungkin Bapak Ibu sekalian sedikit informasi dari apa yang sudah menjadi arahan Bapak Bupati dan juga amanat juga Ibu Wakil Bupati terkait dengan untuk rencana pembangunan 5 tahun ke depan sampai nanti 2000. Kemudiannya, mohon maaf apabila ada yang berkenan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Kemudian, untuk membuka acara. Baik, Bapak Ibu, dengan tadi berbagai informasi yang tadi ditambahkan informasikan apa yang menjadi catatan, jadi musrembang di tingkat Kecamatan Pamulihan dalam rangka penyusunan RKPD 2026 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kita buka bersama untuk dilaksanakan di hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita rumuskan di hari ini, apa yang kita curah pendapat pikiran kita di hari ini dapat membawa satu keberkahan bagi kita semua, terkhusus untuk seluruh warga masyarakat di Kecamatan Pamulihan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka untuk bisa pelaksanaan musrembang di Kecamatan Pamulihan. Terima kasih Pak Sekretaris Bapeda Kabupaten Garut yang menyampaikan sambutan Bupati Garut sekaligus Bupati Muara yang menyampaikan rencana awal RKPD Kabupaten Garut tahun 2020. Selanjutnya penyampaian teknis untuk pelaksanaan diskusi yang akan disampaikan oleh KSIPD Kecamatan Pamulihan. Kepada Bapak Mas dari SIP, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi